Hey yo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan semoga kita semua diberi kemudahan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Bajak laut topi jerami sudah meninggalkan Wano Kuni dan menuju ke rute perjalanan berikutnya. Tujuan selanjutnya dari mereka adalah ke markas dari Vegapunk, yakni di pulau masa depan Egghead. Nah, jadi apa yang akan mereka lakukan di sini dan mengapa pulau ini menjadi pilihan dari Eiichiro Oda untuk arc selanjutnya? Minggu ini kita dikejutkan lagi dari isi One Piece chapter 1061 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah organisasi SWORD berencana untuk menjemput dan perang dengan bajak laut Kurohige untuk mendapatkan Koby. Helmeppo, salah satu dari SWORD, sudah meminta satu Seraphim untuk menyelamatkan temannya. Tidak kalah mengejutkannya juga adanya seorang gadis yang mengaku dirinya adalah Dr. Vegapunk. Apa yang akan dilakukan oleh kru bajak laut topi jerami di sini? Dan apa peran dari Jewelry Bonnie bersama dengan mereka? Nah, jadi sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1061 kita kali ini diberi judul Pulau Masa Depan Egghead. Nah, judul ini akan langsung berhubungan dengan rute selanjutnya yang akan dimiliki oleh kru bajak laut topi jerami, yaitu di markas dari Dr. Vegapunk. Chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang ceritanya terhubung ke chapter sebelumnya. Masih mengisahkan perjalanan tanpa emosi dari Germa 66 dan kali ini ada pada volume 19. Terlihat para Germa beserta dengan Caesar Clone sudah terbang dan bisa untuk meninggalkan Pulau Whole Cake. Mereka tentunya menuju ke markas dari Germa 66 dan bertemu dengan Finsmoke Jaji. Halaman pertama masih melanjutkan perjalanan dari kru bajak laut topi jerami menuju rute perjalanan mereka berikutnya ke suatu pulau. Di sini terlihat ada Jewelry Bonnie yang sudah terbebas dari pusaran air, kemudian langsung ditolong oleh Luffy dengan cara menarik kakinya dan membawanya ke kapal. Luffy berkata, "Siapa itu? Dia keluar dari laut." Sementara itu, Bonnie masih berada di bawah. Di sana, Bonnie berteriak dan menangis. "Lihat ke bawah!" Franky pun sepertinya mendengar bahwa anak tersebut meneriaki sesuatu. Sanji pun juga ikut berteriak. Katanya, "Lihat ke bawah!" Beberapa kru pun berteriak melihat sesuatu yang aneh di bawah mereka. "Cepat lari!" Setelah itu, tiba-tiba saja di bawah kapal dari mereka terlihat ada sesosok bayangan besar yang menyelimuti Thousand Sunny. Ternyata itu adalah ikan hiu raksasa yang ingin segera menerkam kapal mereka. Zoro mengatakan, hiu, tapi itu terlalu besar dan itu adalah logam." Kemudian Jinbe memikirkan hal yang buruk lagi, di mana dia tahu bahwa Luffy tidak bisa berenang dan kemungkinan terburuk adalah dia akan jatuh ke dalam air. Jinbe berkata, "Franky, jaga kemudi kapal dan bawa kapal ke tempat yang aman." Yip, beruntungnya mereka bisa menghindari serangan dari ikan hiu tersebut. Franky kemudian menggunakan Cup the Burst dan mereka sementara ini bisa menjauhi ikan hiu ini. Nah, namun tiba-tiba setelah kapal berhasil menjauh, ikan hiu itu malah mengeluarkan semacam rudal dari mulutnya. Makhluk tersebut pun menargetkan kapal topi jerami dengan menembakkan rudal langsung menuju target. Dan bang! Tidak lama kemudian, kapal Thousand Sunny pun berhasil diserang oleh rudal tersebut. Franky berkata, "Wop, apa itu? Semuanya akan jatuh." Sanji berteriak, "Robin Chuan, Nami-san!" Bam! Ledakan itu pun mengakibatkan ke semua kru bajak laut topi jerami terjatuh ke laut. Tentu saja dari beberapa kru yang memakan buah iblis tidak punya skill dalam berenang. Di sini terlihat ada Jinbe yang berusaha untuk membantu ke semua kru, terutama Luffy, Chopper, dan juga Bonnie. Jinbe berkata, "Jangan khawatir, apa itu suara ledakan? Ombak ini terlalu kuat jadi akan sulit untuk menavigasi kapal seperti ini." Nah, pada akhirnya Jinbe berhasil menyelamatkan mereka dari bawah laut. Tiba-tiba saja dari kejauhan ikan hiu tersebut kembali menyerang mereka dengan kembali menembakkan rudal yang sebelumnya dilakukan. Jinbe memerintahkan Luffy, Chopper, dan juga Bonnie untuk segera menghirup napas dalam-dalam karena menghindari serangan hiu tersebut dengan cara kembali masuk ke dalam air. Yip, setelah puas untuk menembakkan rudal tersebut ke Jinbe, ikan hiu ini kembali melihat dan menargetkan kapal bajak laut topi jerami yang sudah tenggelam di bawah laut. Sesaat ia mau kembali menembakkan rudalnya, tiba-tiba saja ada sesosok robot yang sangat amat besar berada di belakang dari ikan hiu ini. Ikan hiu tersebut pun ketakutan dan kaget dengan seseorang yang berada di dekatnya. Kemudian, tak lama setelah itu, si robot ini pun langsung menyerang ikan hiu tersebut dan menyebabkan robot hiu ini hancur berkeping-keping. Nah, di sisi lain, beberapa kru masih berada di dalam laut dan berusaha untuk menyelamatkan diri mereka dan teman mereka yang tidak bisa untuk berenang.
Panel selanjutnya terpotong dan kita beralih ke pangkalan angkatan laut yang berada di dekat pulau dari Egghead. Di sana kita bisa melihat Tashigi beserta dengan anak-anak kecil yang berukuran besar yang sempat kita lihat di Panghazard. Tashigi berkata, semuanya waktunya untuk minum teh. Lakukan yang terbaik. Nah, terlihat anak-anak kecil dari Panghazard ini sedang minum teh dan ada juga yang sedang bermain dengan yang lainnya. Yep, di panel ini kita juga bisa melihat adanya member baru dari pasukan G14. Dia adalah seorang wakil laksamana, seorang perempuan dengan tampilan seperti anak pang. Dia berkata, Tashigi, sebentar, bisakah kau melakukan sesuatu tentang Helmeppo bocah brengsek itu? Kemudian Tashigi pun melantas menjawab, kurasa aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kobe adalah sahabatnya dan bahkan bagiku dia adalah murid yang lebih muda. Sementara itu di sisi lain, kita bisa menemukan adanya suatu ruangan yang berisi dengan beberapa anggota SWORD yang sedang melakukan diskusi. Dua anggota dari SWORD, mereka adalah Kapten Hibari dan juga Helmeppo. Mereka berdua mencoba untuk memohon kepada anggota yang lain untuk bisa menyelamatkan Kobe segera. Helmeppo berkata, aku mohon pada kalian, bukankah kita berada di pihak yang sama? Sementara itu Kapten Marinir Hibari pun juga berkata, aku mohon, Kobe telah melakukan banyak hal untuk membantuku juga. Kemudian Helmeppo kembali mengatakan bahwa dia menginginkan SWORD membawanya ke Pulau Bajak Laut untuk menolong Kobe. Nah, di dalam ruangan ini ada seseorang yang pangkatnya di bawah laksamana. Orang tersebut bernama Pangeran Cross. Pangeran Cross ini berkata, kita sedang berbicara tentang Pulau Bajak Laut di sini, markas besar dari Kurohige. Jika kita mengganggu mereka, semua bajak laut akan keluar seperti lebah. Helmeppo lantas menjawab, kita dekat dengan Pulau Egghead, bisakah kita mengeluarkan Serapim? Kemudian Pangeran Cross itu berkata lagi, kalian berdua tenang sebentar, kalian sudah lihat kondisi Drake bukan? Kalian perlu mengerti, kita tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Kemudian berlanjut, sekarang kita akan menuju ke sebuah gua di dekat pulau kecil yang dimana Luffy, Bonnie, Chopper dan juga Jinbe berhasil selamat dari ikan hiu robot tersebut. Bonnie melakukan perbincangan dengan Luffy. Kalian tidak tahu siapa aku disebut sebagai salah satu generasi terburuk seperti kau. Nama kita berdampingan dan aku juga berada di Sambaudi 2 tahun yang lalu. Aku Bonnie, aku musuh, ingat itu. Tapi terima kasih telah menyelamatkanku. Luffy pun menjawab, jangan khawatir tentang itu Bogey. Yep, Luffy memanggilnya Bogey. Bonnie pun sempat bertanya tentang poster buronan dari Luffy. Dia mengatakan, rambutmu memutih dan koran juga memuat kegaduhan yang kau perbuat. Luffy lantas santai menjawabnya, itulah penampilanku saat aku bebas. Halaman selanjutnya, Jinbe pun menanyakan sesuatu ke Bonnie. Apa yang terjadi dengan kapal dan krumu? Bonnie menjawabnya, aku datang ke sini sendiri, meskipun kapalku dimakan oleh monster logam itu. Aku mulai lapar. Luffy langsung meresponnya, mari kita cari restoran, aku juga lapar. Chopper bertanya, Luffy, kau punya uang? Bonnie pun memarahi Luffy. Dia bilang tidak ada restoran di sini. Ini adalah pulau pemerintah. Baik, sekarang aku akan memberitahukan kau. Ini adalah Pulau Egghead. Mereka menyebutnya Pulau 500 tahun di masa depan. Pulau Lab dari Vegapunk. Luffy pun kaget. Vegapunk, aku tahu nama itu. Bonnie mengatakan, aku di sini karena aku punya urusan dengannya. Kemudian panel terpotong kembali dan sekarang kita akan menuju ke kondisi dari beberapa kru bajak laut topi jerami setelah insiden dengan ikan hiu robot di laut. Nah, terlihat robot misterius itu sudah berhasil mengevakuasi kapal Thousand Sunny dari dalam lautan. Beberapa kru pun melihat momen ini dan mereka semua tampak kaget. Franky berkata, raksasa, itu raksasa. Usopp berkata, robot. Sanji pun melihat seseorang keluar. Kemudian tiba-tiba ada sesosok gadis yang keluar dari dalam robot tersebut. Gadis ini berkata, ini sangat merepotkan. Franky terlihat berterima kasih kepada gadis itu karena telah menyelamatkan mereka. Kemudian gadis ini mengatakan bahwa dia membuat kesalahan pemrograman pada robot hiu itu. Itu pun menyebabkan dia sangat liar dan terus menembakkan api keluar dari mulutnya. Eits, ngomong-ngomong, siapa bilang aku akan menyelamatkanmu bajak laut? Aku dipekerjakan oleh pemerintah. Aku adalah Dr. Vegapunk. Apakah ada yang berpikiran sama dengan Tamagon? Nah, Tamagon rasa seorang gadis yang kita lihat di hadapan beberapa kru bajak laut topi jerami dengan mengendalikan robot raksasa ini bukanlah Vegapunk yang sebenarnya. Gadis ini adalah salah satu hasil ciptaan dari Vegapunk itu sendiri. Kenapa Tamagon masih meragukan hal ini? Yep, bisa terlihat pada kode baju yang dikenakan oleh gadis ini. Di sana ada kode Pang 02. Nah, inilah yang memunculkan spekulasi liar Tamagon. Mungkinkah ada banyak tubuh seseorang yang bisa dikendalikan oleh satu orang saja dalam
dalam jarak yang jauh. Gadis ini adalah salah satu contoh orang yang dikendalikan langsung oleh Vegapunk di suatu tempat. Jadi, pada intinya, Tamagon rasa Vegapunk mempunyai beberapa tubuh yang bisa dia kendalikan dalam jarak yang jauh. Nah, contoh simpelnya adalah seperti karakter Nagato yang ada pada manga Naruto. Nagato mempunyai beberapa tubuh yang ia kendalikan dari jarak jauh. Tubuh itu tentunya adalah tubuh dari Pain beserta dengan teman-temannya. Jadi rasanya sangat janggal melihat bagaimana ada kode Punk 02 yang ada pada sisi kiri baju gadis tersebut. Satu lagi ada catatan unik pada saat gadis ini muncul. Cara pidatonya dieja dalam bahasa Jepang adalah seperti orang tua. Nah, mungkinkah memang benar bahwa gadis ini salah satu buatan dari Dr. Vegapunk? Sebenarnya masih banyak sekali yang Tamagon ingin bahas mengenai pulau masa depan Egghead ini. Jadi nanti kita lanjut saja ya membahas hal ini dalam video analisa chapter One Piece 1061 yang akan lebih detail. Yip, sekian review dan beberapa spekulasi menarik Tamagon mengenai isi dari chapter 1061 kita kali ini. Ingat bahwa di minggu depan tidak akan ada chapter ya, alias libur. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.